Kupikir malam itu akan jadi momen hangat bersama keluarga, sampai kulihat tangan suamiku menggenggam tangan wanita lain di depan mataku. Yang lebih menyakitkan, ibunya, mertuaku, justru tersenyum. Malam itu aku berdandan lebih lama dari biasanya. Bukan karena ingin tampil sempurna, tapi karena sudah lama suamiku, Dani, tidak mengajakku makan malam bersama. Bahkan, sekadar duduk satu meja saat sarapan pun, rasanya sudah jadi kemewahan belakangan ini. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki semuanya, pikirku. Aku memilih gaun berwarna biru gelap, warna yang Dani suka, katanya dulu. Rambutku tata dengan ikat sederhana, dan sedikit parfum vanila ku tepuk lembut di pergelangan tangan. Degup jantungku tidak karuan, antara gugup dan berharap. Restoran itu terletak di lantai paling atas Hotel Bintang 5 di tengah kota. Pemandangan kota dari balik jendela kaca benar-benar menenangkan. Aku datang lebih awal, duduk di meja yang dipesan atas nama Dani Wijaya, suamiku selama 5 tahun terakhir. Pelayan datang, menawarkan minuman. Aku menolak, hanya memesan air putih. Tanganku gemetar sedikit. Santai Maya, ini cuma makan malam. 15 menit kemudian, aku melihat sosok yang kukenal itu memasuki ruangan. Dani. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu dalam matanya yang berbeda. Dingin, asing. Tapi yang membuatku benar-benar membeku adalah perempuan yang berjalan di sampingnya. Cantik, muda, dan mengenakan dress merah menyala. Mereka tertawa kecil. Lalu, seperti adegan lambat dalam film, tangannya menggenggam tangan perempuan itu. Erat. Bukan sekadar sahabat, bukan kolega, tapi sesuatu yang lebih. Aku masih mencoba mencari penjelasan logis saat mereka tiba di meja. Dani menarik kursi untuk perempuan itu, dan keduanya duduk tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Ma, ini Naira," ucap Dani sambil tersenyum. "Aku harap kamu nggak keberatan kalau dia ikut." Aku tidak langsung menjawab. Tenggorokanku tercekat, nafas tertahan. Aku hanya bisa mengangguk kecil, mencoba tetap tersenyum, walau jelas hatiku remuk. Beberapa detik kemudian, ibu mertua datang. Bu Rani, anggun seperti biasa. Ia duduk di seberangku, di samping Dani, dan tanpa diminta, langsung memuji Naira. "Cantik ya Naira." Pantas Dani jatuh hati. Aku menoleh dengan kaget. Kata-katanya seperti cambuk, tajam dan menyakitkan. "Bu, maksudnya?" tanyaku pelan. Bu Rani hanya tersenyum. "Maya, kamu wanita yang baik. Tapi, kadang kita harus jujur soal kebahagiaan anak. Dani berhak memilih yang terbaik untuk dirinya. Jangan keras kepala ya." Dani tetap diam. Tidak menatapku. Tidak menjelaskan apapun. Hanya menggenggam tangan Naira lebih erat. Dan Naira, entah siapa dia, hanya tersenyum manis, seolah semua ini bukan pengkhianatan, melainkan perayaan. Aku ingin berteriak, menangis, melempar gelas ke lantai, dan berlari dari tempat itu. Tapi yang kulakukan hanyalah duduk, membeku, menatap ketiganya bergiliran, seperti menonton adegan yang ditulis tanpa aku sebagai tokohnya. Entah berapa lama makan malam itu berlangsung. Aku tak menyentuh makanan sedikit pun. Sementara mereka bercanda dan tertawa. Aku dihantui pertanyaan demi pertanyaan yang tak bisa kujawab. Siapa perempuan itu sebenarnya? Kenapa Dani begitu berani membawanya ke hadapanku? Dan yang paling menyakitkan, kenapa Bu Rani tersenyum? Setelah makan malam selesai, aku pamit. Dani tidak mengantarku, tidak juga menahan saat aku melangkah pergi. Seakan-akan, dalam satu malam, statusku sebagai istri telah digantikan, secara sah atau tidak, oleh perempuan yang bahkan tak ku kenal. Aku turun dengan lift sendirian. Tangisku pecah di dalamnya, tepat saat pintu menutup. Dunia serasa mengecil, dan aku tercebur dalam lubang, sunyi yang dalam dan gelap. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu hanya satu yang menyala. Rumah ini tiba-tiba terasa asing, dingin. Aku menatap cermin besar di seberang ruang. Wajahku masih sama, tapi ada luka di balik mata.
luka yang tak bisa ditutupi makeup manapun. Aku teringat sesuatu. Dani pernah bilang, "Aku mencintaimu, Maya, bukan cuma karena kamu cantik, tapi karena kamu kuat, kamu penuh harapan." Lucu. Kata-kata manis yang sekarang terasa seperti sindiran. Handphoneku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Mbak Maya, aku ingin bicara. Kita perlu bertemu. Naira." Tanganku mengeras, Naira, namanya, mulai tertanam dalam pikiranku. Malam ini mungkin dia hanya orang asing. Tapi entah kenapa, aku merasa dia akan jadi lebih dari sekadar orang ketiga. Pagi datang seperti biasa. Tapi tidak ada yang terasa biasa di rumah ini lagi. Sarapan hanya roti bakar yang kutinggalkan di meja, utuh, tanpa gigitan. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan piyama kusut, handphone di tangan, membaca ulang pesan dari Naira berkali-kali. "Mbak Maya, aku ingin bicara. Kita perlu bertemu." Apa yang ingin dia bicarakan? Tentang betapa bahagianya dia menggantikan posisiku? Atau tentang bagaimana dia bisa dengan mudah membuat suamiku jatuh cinta? Entahlah. Tapi satu hal yang kupastikan, kalau aku tidak bertanya langsung, pikiranku bisa meledak duluan. Sebelum aku sempat membalas, terdengar deru mobil di halaman. Aku mengintip dari balik tirai. Dani. Dia masuk rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Rapi, tenang, dan tanpa rasa bersalah. Aku ingin berdiri dan bertanya semua hal yang semalam tertahan di tenggorokanku. Tapi yang keluar dari mulutku hanya, "Kamu tidur di mana semalam?" Dani meletakkan kunci mobil di atas meja. Ia tidak menatapku. "Hotel. Banyak urusan tadi malam." Aku tertawa pelan. Penuh getir. "Urusan ya? Urusan menggenggam tangan. Perempuan lain di depan istri sahmu?" Dani akhirnya menatapku. Wajahnya datar. "Maya, jangan drama. Aku cuma butuh waktu. Kita bicara nanti, ya? Jangan diangkat ke hati dulu." "Drama?" Suaraku meninggi. "Kamu bawa perempuan lain ke depan aku. Kamu pegang tangannya di depan ibumu. Dan kamu bilang ini drama?" Dani menghela napas. "Kamu nggak akan ngerti, Maya. Ini rumit. Naira bukan sembarang perempuan." Aku diam. Kata-katanya menggantung, tapi menyisakan rasa perih di dada. Aku ingin tahu lebih, tapi jelas, dia tidak akan memberitahu dengan jujur. "Kalau begitu, biar aku yang cari tahu," ucapku pelan. Dani tak menjawab. Ia masuk ke kamar dan membanting pintu, meninggalkanku dengan amarah yang menguap di udara, tak punya tempat untuk diledakkan. Siang harinya, aku balas pesan Naira. "Besok, pukul 3 sore, Cafe Lumiere. Jangan telat." Tak lama, balasan datang. "Terima kasih, aku akan datang." Entah kenapa, jantungku berdebar lebih cepat. Mungkin karena aku tahu pertemuan ini akan membuka sesuatu, atau mungkin karena aku takut apa yang akan kutemukan bukan hanya tentang Naira, tapi juga tentang siapa aku sebenarnya dalam hidup Dani. Keesokan harinya, aku datang lebih awal ke kafe kecil itu. Tempatnya tenang, dengan interior kayu dan aroma kopi yang hangat. Aku duduk di pojok dekat jendela, mengaduk cappuccino yang nyaris tak kuminum. 15 menit kemudian dia datang. Naira. Kali ini tanpa Dani, tanpa gaun merah menyala. Ia memakai kemeja putih dan jeans biasa. Wajahnya tampak muda. Lebih muda dari yang kuduga. Tapi sorot matanya tetap tajam. Penuh percaya diri. Ia berjalan ke arahku dan duduk tanpa diundang. "Hai, Mbak Maya," sapanya lembut. Aku tak membalas, hanya menatapnya tajam. "Aku tahu ini sulit," lanjutnya. "Dan aku nggak datang buat cari ribut. Kalau kamu nggak mau ribut, kenapa kamu rebut?" Aku menatapnya lurus. "Kamu sadar nggak? Apa yang kamu lakuin itu salah." Naira tersenyum kecil. "Mbak, kamu terlalu polos kalau pikir ini cuma soal cinta-cintaan." Aku mengernyit. "Maksud, kamu?" Dia menyandarkan punggungnya ke kursi. "Kamu pikir Dani nikahin kamu karena cinta? Karena kamu cantik?" "Enggak, Mbak.
Semua ini strategi bisnis. Dani dijodohkan sama kamu karena keluargamu nyaris bangkrut. Itu fakta. Kamu nggak sadar karena kamu terlalu sibuk jadi istri yang baik. Darahku seketika dingin. Aku nyaris kehilangan kata-kata. Tapi kami sudah menikah selama 5 tahun. Dan semua itu hanya berlangsung karena perusahaan kamu butuh diselamatkan, potongnya. Sekarang udah stabil. Dani dan keluarganya nggak butuh kamu lagi. Mereka butuh aku. Kata-katanya seperti cambuk. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Yang paling membuatku terdiam adalah bagaimana dia menyebut perusahaan kamu. Bukan perusahaan keluargaku, tapi kamu. Dari mana dia tahu soal itu? Aku menatapnya curiga. Kamu siapa sebenarnya? Naira tersenyum. Lucu kamu tanya itu. Padahal, kamu dan aku lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Aku mencengkeram gelasku. Jangan main teka-teki. Dia mencondongkan tubuhnya. Matanya menatap tajam ke mataku. Aku adikmu, Maya. Adik tirimu. Anak dari selingkuhan ayahmu. Dunia seketika berputar. Napasku terhenti. Kata-katanya menggantung di udara, seperti pisau yang menancap perlahan di dada. Naira bangkit. Mengambil tasnya. Kamu bisa cek sendiri. Nama belakang kita sama. Cuman beda ibu. Dia berjalan pergi. Meninggalkanku dengan kepala yang berputar, tangan yang gemetar, dan dada yang sesak oleh kenyataan pahit. Bahwa pengkhianatan ini ternyata berdarah. Aku mengurung diri di kamar kerja hari itu. Ruang kecil di pojok rumah yang penuh dengan berkas, buku tua, dan sisa-sisa impian masa lalu. Di luar sana, matahari bersinar cerah, tapi di dalam hatiku, langit masih kelabu. Perkataan Naira di kafe kemarin terus menggema di kepala. Aku adikmu, Maya, adik tirimu, anak dari selingkuhan ayahmu. Bibirku kering. Mataku perih karena terlalu lama menahan tangis. Tapi yang paling membuatku goyah adalah ekspresi wajahnya ketika mengatakannya. Tenang, tidak ada penyesalan. Seolah dia bangga menjadi bagian dari luka hidupku. Aku menatap rak buku di sisi kanan. Di sana, di antara tumpukan album dan map dokumen, terselip satu album pernikahan kami. Kuselipkan di sana sejak lama. Tak pernah lagi kubuka. Tapi entah kenapa, pagi itu tanganku bergerak mengambilnya. Album itu berat. Bukan cuma karena fisiknya, tapi karena kenangan yang terkandung di dalamnya. Halaman pertama. Aku dan Dani berdiri di pelaminan. Senyumku begitu lebar. Senyum yang polos, penuh cinta dan kepercayaan. Halaman berikutnya, kami memotong kue. Tanganku menggenggam lengannya. Matanya memandangku, atau setidaknya, dulu aku pikir begitu. Aku menatap halaman demi halaman, dan satu hal mulai terasa ganjil. Di setiap foto, Dani tampak canggung. Tidak pernah benar-benar tersenyum seperti saat bersama Naira kemarin. Apakah saat itu dia sudah tahu bahwa pernikahan ini hanya perjanjian bisnis? Aku menutup album itu. Rasanya seperti menutup satu bab yang ternyata penuh kebohongan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Beberapa minggu setelah pernikahan, Pak Arif, notaris keluarga, pernah datang membawa berkas. Katanya, itu titipan dari kakekku. Saat itu aku tidak mengerti. Hanya menandatangani apapun yang disodorkan. Aku berdiri dan menuju laci tua di bawah meja. Laci itu sudah lama tidak kubuka. Kuncinya masih tergantung di gantungan kunci Hello Kitty pemberian sahabatku dulu. Kubuka laci itu perlahan, mengais berkas-berkas lama, hingga mataku menemukan map coklat lusuh dengan nama Wasiat Alm Ir Supomo. Kakekku, tanganku gemetar saat membukanya. Isi dokumen. Kepada Maya Wijaya, cucu saya yang paling saya percayai. Jika kamu membaca surat ini setelah menikah, maka ketahuilah bahwa seluruh saham saya di PT Wijaya Teknik Nusantara telah saya alihkan atas namamu. Bukan karena kamu cucu tertua, tapi karena kamu satu-satunya yang mencintai perusahaan. Ini bukan untuk uang. Simpan ini baik-baik dan gunakan saat kamu merasa tak ada yang berpihak padamu.
Air mataku jatuh tanpa suara. Saham perusahaan, aku punya mayoritas saham. Kakiku melemas. Aku duduk di lantai, punggung bersandar di kaki meja. Dunia terasa jungkir, balik. Jadi, selama ini, Dani dan keluarganya menjodohkanku karena ingin menyelamatkan perusahaan. Tapi mereka tidak tahu, akulah pemilik sebenarnya. Aku mengangkat surat itu tinggi-tinggi, seolah ingin memastikan semua ini bukan mimpi. Kalau ini benar, maka semua yang mereka rencanakan, menceraikanku, menyingkirkanku, merebut perusahaan, akan gagal total. Tapi, aku belum siap menghadapinya. Belum sekarang. Aku perlu waktu. Aku harus menyusun langkah dengan tenang. Bukan dengan emosi, tapi dengan kepala dingin. Seperti yang selalu diajarkan kakek. Sore harinya, Dani pulang. Aku menemuinya di ruang makan. Kali ini aku yang bicara duluan. Aku tahu tentang Naira. Ucapku pelan. Dani menoleh cepat. Maya, jangan beri alasan. Aku cuma ingin tahu satu hal. Kenapa kamu menikah denganku? Dia diam. Matanya berkedip cepat. Wajahnya tak sekaku biasanya. Jawab Dani, sekarang. Dia akhirnya duduk. Menghela napas panjang. Perusahaan kamu waktu itu hampir bangkrut. Orang tua kamu butuh investor. Keluarga kami membantu. Tapi syaratnya ya, kamu dinikahkan denganku. Awalnya aku nggak setuju. Tapi, kamu baik. Kamu polos. Aku pikir, bisa dijalani. Polos. Kata itu terdengar seperti penghinaan saat keluar dari mulutnya. Jadi aku proyek penyelamatan. Begitu? Dani tertunduk. Maaf Maya. Aku mengangguk pelan. Rasanya sakit, tapi aku sudah tidak terlalu terkejut. Kali ini, air mataku tidak jatuh. Aku justru merasa lebih tenang dari sebelumnya. Aku berdiri, lalu menatapnya lurus. Terima kasih, Dani. Kamu baru saja membenarkan semua rencanaku. Dia mengernyit. Rencana apa? Aku hanya tersenyum samar. Tunggu saja. Malam itu, aku duduk di tempat tidur, menatap surat kakekku lagi. Ku ketahui satu hal dengan pasti. Aku tak akan jadi korban dari permainan mereka. Tidak lagi, aku akan mengembalikan semua ini ke tempat yang seharusnya. Dengan caraku sendiri. Sejak pertemuan di kafe itu, nama Naira tak pernah benar-benar keluar dari kepalaku. Bukan hanya karena dia telah merenggut suamiku, tapi karena satu kalimat terakhir yang ia ucapkan, membuatku tidak bisa tidur selama 3 malam berturut-turut. Aku adikmu, Maya. Anak dari selingkuhan ayahmu. Terlalu gila untuk dipercaya. Terlalu sakit untuk diabaikan. Aku duduk di ruang tamu, laptop di pangkuan, jari-jari menari gelisah di atas keyboard. Kutulis nama lengkap Naira seperti yang tertulis di pesan WhatsApp-nya. Naira Anindya Pradipta. Klik. Muncul akun LinkedIn. Seorang wanita muda lulusan universitas ternama. Sekarang bekerja di divisi kreatif PT Wijaya Teknik Nusantara. Perusahaan yang ironisnya masih memakai namaku, meski kini dikendalikan oleh keluarga Dani. Lalu kutemukan satu tautan menarik. Sebuah artikel koran lokal tentang seminar bisnis yang menghadirkan Naira sebagai pembicara muda inspiratif. Di bagian bawah artikel, tertulis bio singkat. Putri dari almarhum Bapak Pradipta Suwondo dan Ibu Retno Wulandari, jantungku berhenti, berdetak sejenak. Pradipta Suwondo, nama yang tak pernah disebut dalam keluargaku. Tapi ku tahu benar siapa dia, ayahku. Aku membuka album tua dari rumah mama yang masih kusimpan sejak kecil. Beberapa foto usang terselip di dalamnya. Di salah satunya, ada gambar seorang pria tinggi berjenggot tipis, tersenyum memeluk aku kecil, dan Mama Pradipta Suwondo. Dulu aku pikir beliau pahlawan, sosok ayah yang sibuk tapi penyayang. Sampai akhirnya, saat aku berusia 11 tahun, semuanya berubah. Ia pergi, tanpa pesan, tanpa penjelasan. Mama bilang, ayahmu memilih jalan sendiri. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Dan sekarang,
Sosok yang dulu kusebut ayah ternyata membangun keluarga lain yang menghasilkan Naira, gadis yang kini duduk di seberang suamiku. Pahit, menjijikkan, lucu? Entahlah. Sore itu aku menelepon tanteku, adik dari mama, Tante Sari. "Maya?" "Tumben," katanya. Suaranya ramah seperti biasa. "Aku mau tanya satu hal, dan tolong jawab jujur." Serius banget." "Apa?" "Dulu, waktu ayah pergi ada orang lain ya?" Hening, beberapa detik yang membuat jantungku nyaris meledak. Tante Sari menarik napas panjang. "Mama kamu nggak pernah mau cerita, tapi aku tahu. Waktu itu ayah kamu ketahuan selingkuh sama salah satu staf kantor. Orang muda, cantik katanya. Namanya Retno." Aku menutup mata. Nama itu muncul lagi. Retno Wulandari, ibu Naira. Jadi, benar? Dia punya anak dari wanita itu? Ya, tapi ayahmu nggak pernah akui secara resmi. Setelah itu dia pergi dan nggak pernah kembali. Aku diam, dadaku berat. Ada bagian dari diriku yang ingin menangis, tapi air mata sudah habis, sepertinya. Keesokan harinya, aku duduk di kantor. Notaris keluarga. Pak Arif, pria paruhbaya yang pernah mengurus pernikahanku, sekarang duduk di hadapanku dengan wajah penasaran. "Pak, saya ingin tahu soal wasiat kakek saya. Surat itu, ada dokumen hukumnya kan?" Pak Arif mengangguk. "Tentu. Surat itu sudah tercatat dan sah. Semua saham beliau memang dialihkan atas nama Anda. Kami menyimpannya atas permintaan langsung almarhum, dan hanya membuka jika Anda sendiri yang meminta. Apakah keluarga Dani tahu?" Pak Arif tersenyum. "Sejauh ini tidak ada pihak yang bertanya." Aku menarik napas lega. "Dan satu lagi, saya ingin data pegawai perusahaan. Nama Naira Anindya Pradipta. Apakah dia ada di struktur internal?" Pak Arif membuka laptop, mengeklik beberapa kali, lalu mengangguk. "Ya, masuk divisi kreatif sejak 2 tahun lalu. Awalnya intern, tapi cepat naik. Tahu siapa yang merekrutnya?" Pak Arif ragu sebentar. "Sepertinya Dani." Tentu saja, aku berdiri, merapikan tas. Sebelum keluar, Pak Arif menatapku tajam tapi hangat. "Nona Maya, Anda pegang semua kunci sekarang, tapi gunakan dengan bijak. Kekuasaan bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi perlindungan." Aku tersenyum tipis. "Tenang, Pak. Saya tidak akan menebas mereka dulu, tapi saya akan pastikan mereka tahu siapa sebenarnya yang mereka permainkan." Malamnya, Dani pulang seperti biasa. Kali ini dia duduk di meja makan. Aku juga duduk, tapi tidak menyentuh makanan. Aku tatap matanya. "Dani, aku tahu siapa Naira." Dia berhenti mengunyah. "Maksud kamu?" "Dia adik tiriku, anak dari selingkuhan ayahku. Dan kamu tahu?" "Aku juga tahu pernikahan ini cuma skema bisnis." Dani terdiam. Napasnya terlihat gelisah. "Maya, dengerin aku. Aku sudah cukup dengar. Sekarang kamu yang dengerin. Aku belum main. Tapi kalau kamu pikir kamu bisa singkirkan aku seenaknya, kamu salah besar." Aku berdiri, menatapnya dengan percaya diri yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. "Karena Dani, aku bukan cuma istrimu. Aku pemilik perusahaan itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Sebuah awal yang manis. Untuk permainan yang baru saja dimulai. Setelah semua penggalian tentang masa lalu dan surat wasiat kakek, aku tahu waktunya sudah tiba untuk menghadapi Naira secara langsung. Tak cukup hanya lewat pesan atau pertemuan singkat di kafe. Aku harus tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dan sejauh mana dia akan melangkah. Aku mengirim pesan singkat padanya. "Besok, jam 4 sore. Rumahku. Kita harus bicara." Dia balas singkat. "Baik. Aku akan datang." Malam itu pikiranku berputar tak henti. Aku membayangkan wajahnya, kalimatnya, dan semuanya membuatku was-was. Tapi juga ada satu rasa yang aneh. Rasa penasaran. Dan mungkin sedikit ketakutan. Esoknya, aku mempersiapkan rumah.
Tidak ada yang aneh. Hanya aku dan pikiran-pikiran berat yang mencoba kususun agar pembicaraan nanti tetap terkendali. Ketika pintu diketuk, aku membuka dan melihat Naira berdiri di depan, tampak tenang dengan senyum yang biasa dia tunjukkan. "Kamu sudah siap?" tanyanya ringan. Aku menarik napas dalam dan mengangguk. "Ayo masuk." Kami duduk di ruang tamu, berhadapan dengan secangkir teh hangat di antara kami. "Aku ingin tahu, Naira," kataku pelan tapi tegas. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari semua ini?" Naira tersenyum tipis. "Apa yang aku inginkan? Aku ingin hidupku yang sebenarnya diakui. Aku bukan bayangan atau rahasia keluarga." Aku menatapnya. "Jadi kamu sengaja menggoda suamiku? Membuat keluargamu mendukungmu?" Dia mengangguk. "Ya, aku tahu betul posisi kita. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hakku." Hatiku mencelos. "Hak? Apa yang kamu maksud?" Dia menarik napas. "Warisan ayah kita Maya. Aku adalah darah dagingnya. Tapi aku selalu dilupakan. Aku sudah berjuang sendiri, dari nol. Aku datang bukan untuk mengambil kamu dari Dani, tapi untuk mengambil hakku yang selama ini disembunyikan." Aku merasa tubuhku gemetar. "Kalau begitu, kenapa harus melalui Dani? Kenapa harus hancurkan rumah tangga?" "Karena itulah satu-satunya jalan," jawabnya dingin. "Keluarga Dani juga punya rencana mereka sendiri. Mereka ingin menyingkirkan kamu setelah perusahaan stabil. Aku hanya alat." Aku termenung. Semua jadi semakin rumit. Tiba-tiba, pintu terbuka. Dani masuk. Ekspresi wajahnya sulit ditebak. "Lagi apa kalian?" Suaranya berat. Aku dan Naira saling berpandangan. Ada ketegangan yang mengambang di udara. Dani melangkah ke arah kami. "Maya, aku ingin bicara baik-baik." Aku menatapnya tajam. "Sekarang? Setelah semua pengkhianatan ini?" Dia mengangguk. "Aku salah. Tapi aku juga korban." Naira menyela. Kami semua korban dari permainan keluarga ini. Kami bertiga terdiam, menyadari bahwa pertarungan sebenarnya bukan hanya soal cinta, tapi tentang kekuasaan, warisan, dan pengkhianatan yang dalam. Udara di ruang tamu terasa tegang. Aku, Dani, dan Naira saling menatap tanpa kata. Tapi di balik diam itu, badai emosi berkecamuk. Selama ini, aku pikir pengkhianatan paling besar datang dari Dani. Ternyata, semuanya jauh lebih rumit. Keluarga mereka dan aku terperangkap dalam permainan yang licik dan kejam. Dani menarik napas panjang, mencoba meredakan suasana. "Maya, aku memang bagian dari rencana itu. Tapi aku tidak pernah mau menyakitimu. Aku terjebak." Aku mengepalkan tangan. "Terjebak? Aku yang jadi korban Dani, kamu yang melanggar janji, mengkhianatiku." Naira menatapku dingin. "Jangan salahkan dia sendiri. Aku juga korban, tapi aku tidak akan terus disembunyikan. Aku punya hak." Aku duduk, mencoba mengendalikan amarah dan kecewaku. "Kalau begitu, apa kalian berdua ingin menjatuhkan aku begitu saja? Aku punya surat wasiat kakek. Aku pegang mayoritas saham. Kalian pikir aku lemah?" Dani dan Naira saling pandang, ekspresi berubah. Naira mengecup bibir bawahnya, tanda gugup. Dani menggeleng pelan. "Kami tidak tahu surat itu," kata Dani. "Kalau kami tahu, kami pasti berbeda. Aku merasa ada kesempatan, tapi juga bahaya besar. Mereka bukan musuh yang biasa. Ini tentang keluarga, tentang darah, tentang dendam lama yang baru membara." Tiba-tiba, pintu terbuka. Mertua datang, membawa secangkir teh dan senyum dingin yang membuat bulu kuduk merinding. "Aku dengar semuanya," kata mertua dengan suara halus, "dan aku senang melihat kalian saling terbuka." Aku terkejut. "Ibu," mertua menatapku tajam. "Jangan terlalu percaya pada suamimu. Semua ini sudah direncanakan jauh sebelum kalian menikah." Dani terdiam. Naira tampak tegang. Aku merasa dikhianati bukan hanya oleh mereka, tapi oleh keluarga suamiku sendiri. Konflik memuncak, bukan hanya soal cinta, tapi siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan jatuh. Pernyataan mertua seperti petir di siang bolong.
ruang tamu kami berubah menjadi arena perang tanpa amunisi. Aku bisa merasakan bagaimana setiap kata yang diucapkannya menusuk, membelah kepercayaan dan harapan yang pernah kubangun. Ibu, kenapa ibu melakukan ini? Suaraku bergetar, setengah memohon, setengah menuntut. Mertua menatap tajam, bibirnya melengkung tipis, penuh kemenangan yang dingin. Karena kau hanyalah pion, Maya. Pion yang harus dipindahkan demi kemenangan keluarga ini. Naira mendengus, tapi kali ini aku melihat ketidaksukaannya bukan untukku, tapi untuk ibu. Dani cuman menunduk, wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah dan kebingungan. Aku duduk mencoba menyusun pikiran. Semua yang kukira selama ini mulai runtuh, digantikan oleh kebenaran yang jauh lebih gelap. Aku tahu, jika ingin bertahan, aku harus melepaskan emosi dan mulai bertindak dengan strategi. Malam itu, aku membuka kembali surat wasiat kakek dan dokumen perusahaan. Saham mayoritas itu adalah senjata satu-satunya untuk melawan mereka yang ingin menyingkirkan aku. Aku juga mulai mencari celah dalam struktur perusahaan dan dokumen legal yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, aku menghubungi sahabat lama dan pengacara kepercayaan yang selama ini aku simpan sebagai rahasia. Ini bukan hanya soal pernikahan atau perselingkuhan, tapi perang keluarga yang sesungguhnya. Keesokan harinya, aku menghadapi Dani dan Naira kembali. Kalian berdua tahu aku bukan perempuan lemah. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hidupku. Dani memandangku dengan pandangan berat, seolah mengharap pengampunan, sementara Naira terlihat mulai mempertimbangkan langkahnya. Satu hal yang jelas, permainan belum berakhir. Malam itu, semua rahasia terkuak di ruang rapat keluarga Dani. Aku duduk di ujung meja, dengan berkas-berkas penting di depanku. Mertua, Dani, dan Naira berkumpul, wajah penuh ketegangan dan kecemasan. Aku punya bukti, kataku pelan tapi tajam. Surat wasiat kakek, dokumen saham, dan juga rekaman percakapan. Kalian berdua dengan beberapa anggota keluarga yang merencanakan untuk mengeluarkanku dari perusahaan. Mata mereka membesar. Naira terlihat pucat, Dani menunduk, mertua menggigit bibirnya. Apa yang kalian lakukan selama ini adalah pengkhianatan besar, lanjutku. Aku bukan hanya istri yang kalian anggap sebagai penghalang. Aku adalah pemilik mayoritas perusahaan. Kalian tidak bisa mengusir aku seenaknya. Tiba-tiba aku memutar rekaman itu. Suara mereka sendiri yang mengungkap rencana licik. Dan yang lebih penting, aku menambahkan, aku sudah menghubungi pengacara dan investor yang siap mendukungku mengambil alih kendali penuh. Mertua mencoba membela diri. Maya, ini demi masa depan keluarga. Tapi masa depan siapa? Bukan aku. Kalian ingin menghancurkan aku, tapi sebenarnya aku yang akan menghancurkan rencana kalian. Dani terisak. Maaf Maya, aku salah. Naira pun menunduk, tapi matanya menyiratkan penyesalan sekaligus keteguhan. Aku hanya ingin diakui, tapi aku tidak akan lagi menjadi alat. Dengan kekuatan dan kepastian baru, aku berdiri dan berkata, sekarang giliran aku yang memimpin. Aku tidak hanya mempertahankan cinta dan harga diriku, tapi juga masa depan perusahaan dan warisan keluarga. Malam itu, aku tahu, pengkhianatan ini bukan akhir, tapi awal dari kekuatanku yang sesungguhnya. Setelah malam yang penuh ketegangan dan pengungkapan rahasia, suasana di rumah dan perusahaan mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Aku merasakan getaran kemenangan yang bukan hanya dari posisi dan kekuasaan, tapi dari kebebasan untuk menentukan hidup sendiri. Dani mulai berusaha memperbaiki kesalahannya. Ia datang dengan tulus meminta maaf dan ingin bekerja sama membangun masa depan yang baru. Bukan hanya untuk dirinya tapi untuk kita bersama. Meski sakit hati, aku membuka ruang untuk perubahan karena aku tahu masa lalu tidak bisa dihapus tapi bisa dijadikan pelajaran. Naira, di sisi lain, memutuskan untuk mengejar jalan hidupnya sendiri tanpa harus bergantung pada warisan atau pengaruh keluarga. Kami sepakat untuk membangun hubungan yang lebih baik sebagai saudara, meski belum mudah. Di perusahaan, aku mulai mengimplementasikan perubahan yang lebih manusiawi dan terbuka. Tidak ada lagi intrik dan rahasia tersembunyi. Aku juga mendatangkan
Tim manajemen baru yang aku percaya untuk mendukung visi dan misi baru perusahaan. Namun, tantangan baru tetap ada. Tidak semua orang di luar sana mendukung perubahan. Aku harus terus waspada dan cerdas dalam mengambil keputusan. Meski begitu, aku yakin ini adalah awal dari perjalanan yang lebih baik. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk keluargaku dan perusahaan yang sudah kakek wariskan. Sudah setahun berlalu sejak malam pengungkapan besar itu. Rumah ini kini terasa berbeda. Bukan karena kemewahan atau kekuasaan, tapi karena kedamaian yang akhirnya hadir. Aku duduk di meja makan sendiri, menikmati secangkir teh hangat sambil melihat foto keluarga yang dulu sempat hancur. Sekarang, foto itu bukan lagi pengingat luka, tapi simbol perjalanan dan kemenangan. Dani sudah berubah. Dia bukan lagi pria yang dulu kubenci, tapi partner yang berusaha membuktikan kesetiaan dan cintanya. Kami belajar membangun kembali apa yang pernah patah, perlahan dan dengan hati yang lebih dewasa. Naira juga hadir di kehidupanku dengan cara yang berbeda. Kami bukan hanya saudara tiri yang saling mengerti, tapi juga teman yang mendukung satu sama lain tanpa persaingan atau dendam. Perusahaan yang kupegang sekarang berkembang pesat. Kebijakan yang kujalankan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan karyawan. Aku sadar, warisan bukan sekadar harta, tapi tanggung jawab yang harus dijaga dengan bijak. Pernikahan yang dulu penuh sandiwara kini berubah menjadi kisah tentang pengampunan, kekuatan, dan harapan baru. Dan di meja makan ini, yang dulu jadi saksi pengkhianatan, kini menjadi tempat kami berbagi cerita, tawa, dan mimpi.